The following project is about fraud detection in motor vehicle insurance. Please enjoy the show. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan saya Imaduddin, panggilannya Imad. Ya, seperti Mbak Kania bilang, kalau saya itu lulusan oceanografi. Jadi belajar laut, tapi sekarang saya di asuransi sejak 2015. Tapi Bapak Ibu tenang, nggak insecure kan ya dengan asuransi ya. Gitu. Saya nggak mau melakukan yang aneh-aneh kok, kayak gitu. Nah, jadi dari sini saya mau menampilkan project yang saya buat, yaitu premium prediction dan juga fraud detection. Nah, sebenarnya yang mau saya tampilkan di sini adalah keresahan bahwa teman-teman di tim marketing atau tim operation merasa mengeluh kalau misalnya apakah project target dari tim marketing ini udah bener belum sih, atau ternyata sebenarnya pembuatan target itu tidak sesuai dengan data historis yang ada, seperti itu. Nah, dari situ saya mau melakukan premium prediction. Nah, untuk fraud detector-nya ini sebenarnya tambahan dari AutoIns ini sendiri, kita tahu kalau misalnya asuransi itu erat hubungannya dengan klaim. Dan kalau klaim ini juga erat hubungannya dengan fraud. Nah, dari sini data-data tersebut yang saya akan tampilkan project dari AutoIns ini sendiri. Nah, kita pertama ngomongin ke premium prediction sendiri. Nah, premium prediction ini sendiri saya ambil dengan data kurang lebih 2 tahun. Dan di sini saya mau menampilkan kira-kira segmen apa sih yang paling berkontribusi dari asuransi kendaraan bermotor itu sendiri. Nah, di sini dilihat bahwa segmen leasing adalah yang paling berkontribusi. Nah, kita tahu kalau misalnya dari leasing itu sendiri, pembelian asuransi atau pembelian mobil itu berdasarkan tenornya. Jadi, banyak orang yang beli kendaraan bermotor itu pasti wajib berasuransi. Maka dari itu asuransi kendaraan bermotor pasti dominannya dari segmen leasing. Nah, dari sini saya mau menunjukkan kalau di chart yang ini dilihat bahwa data yang ditampilkan adalah mengalami pelonjakan di dua periode, di mana di tengah tahun sama di akhir tahun. Nah, di tengah tahun ini kita lihat bahwa prediksi dari data dari premi ini disebabkan oleh efek dari lebaran, kayak gitu. Jadi, nah dari sini efek seasonality ini yang mempengaruhi prediksi premi. Nah, tapi Bapak Ibu jangan terlalu terkonsen sama preminya, jangan terkonsen pada premi asuransinya. Bahwa sebenarnya ini bisa diaplikasikan juga ke bisnis-bisnis yang lain yang mempunyai seasonality yang bergerak. Nah, karena kita tahu kalau lebaran itu pasti dia bergerak 15 hari lebih cepat setiap tahunnya, makanya project ini bisa dipakai di produk-produk lain yang dipengaruhi oleh efek seasonality itu sendiri. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada efek seasonal yang konstan, yaitu di akhir tahun. Dari sini, dari dua efek ini, saya merumuskan project yang saya buat. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi, kalau misalnya polis yang dihasilkan pada premi asuransi ini, kita tahu dari segmen leasing itu besar. Nah, dari segmen leasing itu besar, berarti polisnya juga lebih banyak. Nah, maka dari itu sebenarnya ini skupnya adalah asuransi kendaraan bermotor, bukan ngomongin asuransi yang lain ya, kayak gitu. Nah, dari sini juga saya juga pengen menekankan kalau misalnya preminya banyak, berarti kan polisnya banyak, sehingga juga membutuhkan cost yang lebih banyak. Dari situ kita mau melakukan prediksi, di mana prediksi ini yang nanti ke depannya bisa menjadi acuan tim manajemen bahwa di tahun depan target kita sekian dengan cost sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau tadi kita ngomongin prediksi premi, dari prediksi premi ini sendiri paling banyak kan tadi segmen leasing. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segmen leasing, kita ketik di sini leasing, periodenya itu dia multi years. Nah, dari multi years ini berarti dia lebih dari 1 tahun. Sehingga kalau ngomongin prediksi asuransi, prediksi premi asuransi itu dibagi jadi 2. Ada tahun underwriting sama tahun produksi. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan pusing dulu. Kalau tahun underwriting itu sebenarnya revenue lah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada asuransi 3 juta dan periodenya itu 3 tahun, ya udah berarti revenue-nya 3 juta. Tapi kalau tahun produksi apakah 3 juta? Tidak, karena kalau tahun produksi itu dibatasi oleh per tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia premi 3 juta, berarti yang kita akui adalah 1 juta. Buat apa sih sebenarnya tahun produksi ini? Ya sebenarnya buat cadangan premi kita. Kan kalau kita di asuransi, pasti dia bayar klaim, segala macam. Kalau misalnya nanti nggak bisa bayar klaim, kan bisa bahaya perusahaannya. Seperti itu. Nah, dari sini, dari premi tahun underwriting ini, saya membuat prediksi dengan 2 model, yaitu model Hot Winter sama Sarima. Nah, kalau kita lihat dari premi tahun underwriting ini, dilihat bahwa prediksinya itu dia ada lag-nya. Sehingga
di whole winter ini sendiri R-square prediksi juga cukup kecil. Nah dari situ saya tidak menyarankan kalau misalnya untuk prediksi premi yang di tahun underwriting itu menggunakan metode whole winters. Tapi di sini saya menyarankan untuk metode Sarima, di mana ini kompleks metodenya dan juga membutuhkan komutasi yang cukup besar juga, sehingga cukup lama pengerjaannya. Tapi hasilnya lebih smooth dibanding whole winters. Jadi lag-nya ini semakin kecil dan prediksi juga semakin akurat. Seperti itu. Jadi nantinya kalau misalnya kita ngomongin premi tahun underwriting, kita harus pakai model Sarima. Tapi kalau misalnya kita ke tahun produksi, setelah saya coba di sini, bahwa premi tahun produksi ini sebenarnya untuk metode whole winters sudah memadai. Jadi kalau misalnya kita coba ganti jadi Sarima dengan kompleksitas yang cukup besar programmingnya, malah dia menghasilkan time lag yang cukup besar. Nah dari sini saya tidak menyarankan sih kalau untuk premi tahun produksi itu diprediksi menggunakan metode Sarima seperti itu. Nah kalau misalnya dilihat lagi, kalau premi tahun underwriting itu kenapa ya dia Sarima lebih baik dibanding whole winters? Karena kalau di premi tahun underwriting itu pasti datanya multiplikatif. Kita mau dong kalau perusahaan itu kan revenue-nya dari tahun ke tahun meningkat. Gak mau dia preminya itu ya segitu-segitu aja. Bikin 100, tahun depan 100 lagi. Nggak gitu. Jadi makanya model Sarima itu lebih baik dibanding model whole winters untuk prediksi premi tahun underwriting. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita beranjak ke fraud detector. Nah, fraud detector ini sebenarnya saya dapat dari data dari Kaggle. Nah, data ini sebenarnya sudah mengalami penyesuaian juga. Dan di sini bisa kita lihat, saya mengambil data recall di mana kalau kita ngomongin deteksi fraud di asuransi atau mungkin di bisnis yang lain itu mau memprediksi orang-orang yang dinyatakan fraud seperti itu. Ya, karena ini akan erat hubungannya dengan fraud ini di asuransi yang nggak langsung dibilang ini fraud, tapi kita akan lebih suspicious terhadap customer yang ternyata terindikasi fraud. Makanya saya ambil data recall. Data recall yang dihasilkan itu sekitar 88%. Nah, ini cara pakainya kurang lebih di sini saya ada beberapa kategori tipe kecelakaan. Kalau misalnya kita ngomongin tipe kecelakaannya ini kecelakaan beruntun, lalu ada kerusakan properti juga, lalu juga dengan klaimnya yang cukup parah kalau di kecelakaan beruntun, lalu kita akan deteksi apakah ini fraud atau tidak. Nah, terlihat bahwa untuk kecelakaan beruntun itu masih make sense bahwa ini adalah tidak terjadi fraud. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tipe kecelakaannya ini adalah kecelakaan di parkiran, let's say, lalu customer mereport ke kita dengan total klaim kendaraan yang cukup besar, maka dari sini kita bisa lihat bahwa ini akan terdeteksi fraud. Nah, dari mesin ini data itu akan selalu belajar gitu. Nah, project-project yang saya berikan ini tadi kalau misalnya ngomongin premium prediction karena saya menekankan efek seasonality, yaitu efek seasonality lebaran dan akhir tahun, maka sebenarnya project ini juga bisa dipakai untuk memprediksi penjualan produk atau jasa yang dipengaruhi oleh seasonality yang kayak efek lebaran atau ada seasonality yang berubah gitu. Karena memang premium prediction ini dengan seasonality yang seperti itu dia seasonality bergerak, karena kalau kita tahu lebaran itu kan selalu lebih cepat 15 hari setiap tahunnya. Jadi kan dia bergerak, maka project ini bisa diaplikasikan di industri yang seperti itu. Lalu kalau fraud detector itu ya pasti kalau misalnya kita mau tahu transaksi ada yang aneh, itu juga bisa dipakai buat fraud detector ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ingin lebih tahu, bisa scan di leaflet yang diberikan teman-teman algoritma, atau juga bisa buka sign up saya di kolom about. Kurang lebih, terima kasih.